Perkenalkan, nama saya Primus Berlian, NIM 1910416863, kelas A1, dosen Adi Mursalin SEMM, makul perilaku organisasi. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk UTS perilaku organisasi. Yaitu pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi pada organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi dalam lingkungan organisasi saja belum cukup, sehingga tujuan yang kedua mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul, sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. 3. Mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah pengendalian perilaku-perilaku dalam organisasi. Baiklah, di sini pertanyaan keempat. Terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud. Mengapa bidang-bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Bidang ilmu yang pertama yaitu psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusi ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi sosial dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antara sesama, pemahaman terkait sistem sosial, interaksi sosial manusia yang akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsih dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antara kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia juga kegiatannya. Sumbangsih dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Yang terakhir, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan. Ilmu politik sumbangsih yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik integrasional, konflik, dan juga kekuasaan. Baiklah, pertanyaan kelima.
Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawab. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri yang juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasi. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahnya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan mempertahankan mereka di dalam organisasi. Baiklah, pertanyaan ke-6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip perilaku organisasi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas agar dapat diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang di bawahnya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinan secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Dan yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Baiklah, pertanyaan ke-7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang kedua, adanya struktur. Struktur adalah organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi.
Pertanyaan ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Pendekatan-pendekatan dalam perilaku organisasi. Dengan adanya interaksi atau hubungan antara individu dalam organisasi, maka penilaian terhadap perilaku organisasi harusnya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia sportif, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Baiklah, pertanyaan ke-9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi interaksi antara individu dengan individu yang lainnya. Perilaku individu dan dalam organisasi adalah untuk berinteraksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan organisasi juga merupakan satu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pertanyaan ke-10. Ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, perilaku tertutup, covert behavior. Seorang terdapat stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap, belum bisa diamati oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka, open behavior. Seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan yang nyata atau terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau praktik yang sangat mudah diamati atau dilihat orang lain. Jelaskan Pertanyaan ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilaku, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Prenkel tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku perbuatan seseorang. Pertanyaan ke-12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keberagaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keberagaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Pertanyaan ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku dan budaya. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima, keberagaman golongan. Yang keenam, keberagaman jenis kelamin dan gender. Dan pertanyaan terakhir yaitu nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi, yaitu meringkas dan membuat video rekor bab 1 sampai bab 4. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.